Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Ainurido dengan NIM 23115569 dari kelas F4. Ini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu organisasi arsitektur komputer. Yang pertama, saya menjelaskan soal mengapa memori cache sangat penting dalam sistem komputer. Jawabannya adalah memori cache penting karena ia berfungsi sebagai penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU. Dengan menyimpan data ini di dekat prosesor akan mengurangi waktu akses dibandingkan jika CPU harus mengambil data dari RAM yang lebih lambat. Ini meningkatkan kecepatan pemrosesan dan efisiensi sistem secara keseluruhan. Soal nomor 2, apa perbedaan antara L1, L2, dan L3 cache? Yang pertama, L1 cache ini adalah cache tercepat dan terkecil yang terintegrasi langsung di dalam CPU. Biasanya memiliki kapasitas antara 16 KB hingga 128 KB dan memiliki waktu akses terendah, yang membuatnya ideal untuk menyimpan data dan instruksi yang paling sering digunakan. Selanjutnya, L2 cache. Cache ini lebih besar dari L1, biasanya antara 256 KB hingga 8 MB, dan juga terintegrasi dalam CPU, meskipun seringkali berada sedikit lebih jauh dari inti prosesor dibandingkan L1. Waktu aksesnya sedikit lebih lambat dibandingkan L1. Yang terakhir, L3 cache. Ini adalah cache yang lebih besar lagi, seringkali mencapai ukuran beberapa megabyte hingga 64 MB atau lebih. L3 biasanya dibagi antara beberapa inti CPU dan berfungsi sebagai penyimpanan data yang lebih umum. Waktu aksesnya lebih lambat dibandingkan L1 dan L2, tetapi lebih cepat daripada RAM. Next, soal selanjutnya, jelaskan tentang mapping cache memori. Jawabannya adalah mapping cache memori adalah proses untuk menentukan di mana data tertentu disimpan dalam cache. Di sini ada 3 metode mapping yang umum digunakan. Yang pertama yaitu direct mapping. Tiap blok data dari memori utama hanya dapat disimpan di satu lokasi tertentu di cache. Ini sederhana dan cepat, tetapi dapat menyebabkan banyak konflik jika beberapa blok yang berbeda berusaha mengisi lokasi cache yang sama. Selanjutnya ada set associate mapping, yaitu cache dibagi menjadi beberapa set dan setiap blok memori dapat dipetakan ke satu set. Dalam setiap set, beberapa lokasi dapat digunakan, yang mengurangi kemungkinan konflik dibandingkan direct mapping. Yang terakhir adalah fully associative mapping. Setiap blok memori dapat disimpan di mana saja dalam cache. Ini menghilangkan masalah konflik, tapi lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak waktu untuk menemukan lokasi cache yang tersedia. Yang keempat, soal nomor 4 adalah jelaskan tentang algoritma penggantian cache memori. Jawabannya adalah algoritma penggantian cache digunakan untuk menentukan blok mana yang harus dihapus dari cache ketika cache sudah penuh dan perlu menyimpan data baru. Beberapa algoritma yang umum digunakan, ada 4 algoritma yang umum digunakan, yaitu yang pertama least recently used atau LRU, yaitu menghapus blok yang paling lama tidak digunakan. Ini didasarkan pada asumsi bahwa data yang tidak digunakan dalam waktu lama kemungkinan tidak akan digunakan lagi. Selanjutnya first in first out atau bisa disebut FIFO, yaitu menghapus blok yang paling lama ada dalam cache. Ini sederhana tetapi tidak selalu efisien. Yang selanjutnya least frequently used atau bisa disebut LFU, yaitu menghapus blok yang paling jarang diakses. Ini mempertimbangkan frekuensi akses, bukan hanya waktu. Yang terakhir random replacement, menghapus blok secara acak meskipun tidak efisien. Ini mudah untuk diimplementasikan. Soal yang terakhir,
Yang nomor 5 adalah jelaskan salah satu memori yang Anda gunakan saat ini. Salah satu jenis memori yang umum digunakan saat ini adalah DDR4 double dead RAID 4 RAM. DDR4 adalah jenis memori yang banyak digunakan dalam komputer modern karena menawarkan kecepatan tinggi dan efisien. Seperti laptop saya ini menggunakan DDR4. Kecepatannya bisa sampai dari 2133 MT sampai 4266 MT atau lebih. Kapasitas DDR4 mendukung kapasitas modul yang lebih besar, memungkinkan pengguna untuk memasang lebih banyak memori dalam satu sistem. Sangat berguna untuk aplikasi yang menggunakan memori besar seperti pengeditan video atau pemrograman coding. Untuk efisiensi energi, DDR4 beroperasi pada voltase yang lebih rendah dengan 1,2 volt dibandingkan DDR3 yang menggunakan 1,5 volt, yang membantu mengurangi konsumsi daya dan meningkatkan masa pakai baterai pada perangkat mobile. Oke, mungkin itu saja dari presentasi tugas individu saya. Kalau ada salah kata-kata, mohon dimaafkan. Ini enggak ada bodoh kira ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodoh apa ya? Tak kira dulu.